Topik kita kali ini adalah tentang pengelolaan kualitas air. Kita batasi pada air permukaan, ya. Nah, sesuai dengan kuliah sebelumnya, kita mendefinisikan air permukaan itu sebagai air yang berasal dari limpasan permukaan atau air hujan yang menjadi runoff, kemudian mengalir ke beberapa badan air, di antaranya ada air danau, ya, mengalir ke danau, ya. Kemudian sungai, rawa, atau situ atau embung, ini bahasa beberapa di daerah, ya. Ada yang menyebutnya itu situ, ada yang menyebutnya embung. Yang pasti itu adalah suatu genangan air di atas permukaan tanah, ya. Mungkin boleh disebut sebagai danau dalam ukuran kecil, begitu barangkali, ya. Dan beberapa badan air permukaan lainnya. Nah, itu definisi dari air permukaan yang akan kita bahas. Utamanya adalah nanti pada air sungai. Beberapa peraturan terkait yang menjadi dasar hukum dari pengelolaan kualitas air ini, di antaranya ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini PP yang terbaru yang menggantikan PP nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian ada peraturan Menteri nomor Menteri Lingkungan Hidup di sini nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Nah, ini karena peraturan lama, apakah nanti akan ada peninjauan kembali terhadap peraturan ini, menyesuaikan dengan peraturan di atasnya, kita tunggu, ya. Belum ada kabar tentang itu. Dan tentu peraturan-peraturan lain atau kajian-kajian literatur yang lain bisa kita baca. Nah, beberapa pengertian yang bisa diambil dari peraturan-peraturan tadi, diantaranya adalah tentang mutu air. Jadi apa itu mutu air? Yaitu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ketika kita ingin mengetahui apakah suatu badan air itu memenuhi kualitas standar tertentu, maka kita harus melakukan pengujian terhadap parameter-parameter yang menjadi bisa mewakili kondisi kualitas air. Ya, misal kita periksa airnya dengan melihat tingkat kekeruhannya atau tingkat kandungan suspended solidnya, atau kita lihat kandungan bahan organiknya melalui parameter BOD, COD, TOC, dan seterusnya, ya. Nah, untuk bisa menyatakan apakah suatu mutu air itu memenuhi atau tercemar atau tidak tercemar, atau mutunya baik atau tidak baik, maka kita butuh baku mutu air. Ya, nomor 2 itu, ya. Apa itu baku mutu air? Yaitu ukuran batas atau kadar. Jadi itu kata kuncinya, ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Jadi di situ ada kata makhluk hidup, zat, energi, atau komponen. Itu maksudnya dalam aplikasinya nanti itu adalah parameter, ya. Parameter-parameter yang diukur. Nah, itu nanti dibandingkan dengan hasil pengukuran di air itu, ya, hasil pengukuran terhadap air, terhadap badan air tertentu. Nah, itu nanti dibandingkan dengan nilai pada baku mutu.
Nah, di situ nanti akan ada interpretasi atau kesimpulan apakah suatu badan air itu memenuhi persyaratan, artinya tidak tercemar atau tercemar, tergantung pada nilai yang ditenggang tadi. Yang ditenggang itu maksudnya yang ditolerir ya. Artinya kalau masih di bawah adanya polutan dalam jumlah yang masih di bawah nilai pada baku mutu, itu artinya masih ditenggang atau dikatakan tidak tercemar. Nah, berikutnya kelas air, yaitu peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Jadi badan air itu, sungai atau danau dan lain-lain tadi, itu nanti dikelompokkan berdasarkan peruntukannya. Ya, jadi ada kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Itu masing-masing mempunyai peruntukan yang berbeda. Jadi antara kelas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu diperuntukkan untuk tujuan yang berbeda. Nah, tentu nanti kualitasnya juga berbeda gitu ya, karena untuk keperluan air yang bisa diminum atau yang bisa diolah menjadi air minum tentu akan berbeda dengan air yang diperlukan untuk pertanian misalnya ya. Kemudian kriteria mutu air yaitu tolak ukur mutu air untuk setiap kelas badan air. Ini mirip-mirip dengan baku mutu sebetulnya ya, kriteria mutu air ini. Kemudian masih pengertian ya, pencemaran air itu apa? Nah, kalau tadi saya sebutkan air itu dikatakan tercemar jika hasil pemeriksaan laboratorium terhadap parameter-parameter tertentu itu tidak memenuhi nilai baku mutunya, ya, tidak artinya nilainya di atas nilai baku mutu ya, kandungan polutannya. Nah, kenapa kok bisa terjadi begitu? Nah, kalau secara definisi yang dimaksud pencemaran itu apa? Yaitu keberadaan makhluk hidup, zat energi atau parameter-parameter yang dinyatakan di dalam baku mutu itu menyebabkan kualitas air itu menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau tadinya itu suatu badan air diperuntukkan sebagai sumber air minum atau air baku untuk air minum, nah, ternyata dengan keberadaan makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang melebihi nilai pada nilai baku mutu ya, yang dipatok pada baku mutu, nah, itu artinya apa? Di situ ada gangguan terhadap fungsi dari air itu. Apakah nantinya itu kalau diolah menjadi air minum menjadi tidak memenuhi syarat lagi gitu, atau tidak bisa diolah, atau ada peningkatan pemakaian bahan kimia gitu karena adanya kandungan parameter yang tidak memenuhi tadi ya. Kemudian ada lagi satu istilah beban pencemaran, yaitu suatu atau jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah. Apa unsur pencemar itu? Nah, itu tadi dinyatakan sebagai parameter. Jadi ada kandungan apa di dalam air itu? Nah, misal kita sebut saja BOD gitu ya. BOD itu kemarin sudah saya sampaikan bahwa itu menyatakan kandungan bahan organik ya. Jadi beban pencemar BOD artinya ada sejumlah bahan organik dinyatakan sebagai massa atau kilogram per satuan waktu, ya, misal kilogram per jam, kilogram per hari. Jadi sejumlah bahan polutan tertentu yang masuk ke dalam suatu badan air yang dinyatakan dalam massa, satuan massa per satuan waktu. Jadi dalam waktu 1 hari itu ada sekian kilogram organik atau BOD yang membebani
pada suatu badan air. Nah, itu yang dimaksud dengan beban pencemaran. Jadi nanti dinyatakan dalam satuan massa per waktu. Contohnya kilogram per hari atau ton per hari dan sebagainya. Nah, kita ke pengelolaan kualitas air. Nah, tujuan dari pengelolaan kualitas air di sini untuk menjamin kualitas air yang diinginkan, kurang i-nya ya, sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Nah, itu tujuannya ya. Jadi bagaimana kita memelihara suatu badan air itu. Apa badan airnya itu ya, di bawahnya itu ya, 3 poin di bawahnya. Jadi agar kualitasnya itu tetap terjamin sesuai dengan kondisi alamiahnya. Nah, jadi kondisi alamiahnya itu seperti yang kita bahas di pertemuan pertama, air sungai itu alamiahnya seperti ini, air tanah itu alamiahnya seperti ini. Nah, itu kita tetap pertahankan kualitas itu supaya tidak sampai turun. Jadi tetap dalam kondisi alamiahnya. Nah, itu tujuan kualitas air ya, pengelolaan kualitas air. Nah, di mana kita mengelolanya? Di sumber air, di dalam hutan lindung, di mata air, di luar hutan lindung, di aquifer air tanah dalam, gitu ya. Itu beberapa sumber air yang kita lakukan pengelolaannya. Nah, apa yang dilakukan atau langkah apa atau upaya-upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengelolaan kualitas air ini? Yaitu ada penetapan klasifikasi mutu air. Nah, di sini nanti kita akan mengelompokkan atau menetapkan badan air itu dalam kelas-kelasnya. Jadi nanti ada sungai itu sungai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ada danau kelas 1, kelas 2. Nah, apa dasar penetapan itu? Nah, tentu saja adalah berdasarkan peruntukannya tadi, itu yang utama ya. Kemudian penentuan status mutu air. Nah, statusnya seperti apa? Status itu ada 2 ya, yaitu tidak tercemar dan tercemar. Jadi suatu badan air itu kita katakan statusnya itu bisa ada 2 alternatif, tercemar atau tidak tercemar. Nah, yang tercemar itu kita kelompokkan lagi menjadi tercemar berat, tercemar sedang, dan tercemar ringan. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan salah satu metode yang digunakan untuk menyatakan status ini. Kemudian penetapan baku mutu air. Nah, di tingkat nasional, melalui peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tadi yang sudah saya sebutkan, itu ada baku mutu air secara nasional. Jadi yang berlakunya ini secara nasional, se-Indonesia itu mengacu ke situ. Namun peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah di daerah untuk menetapkan baku mutu yang berlaku secara lokal. Ya, apakah di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota, yang mungkin ada kekhasan tertentu ya. Misal ada daerah tertentu yang ingin melindungi suatu badan airnya, maka dibuatlah peraturan yang lebih ketat ya. Tidak boleh peraturan daerah itu lebih longgar dari peraturan tingkat nasional. Jadi kalau PUD-nya di tingkat nasional kelas 1 itu 2 mg per liter, maka di tingkat lokal, provinsi, itu BOD-nya tidak boleh lebih besar dari 2. Lebih longgar kalau lebih besar dari 2. Tapi boleh 2 atau lebih ketat. Ya. Jadi 2 atau kurang dari 2. Ya. Kemudian penetapan kelas badan air.
ini tadi klasifikasi mutu air itu ini belum ke arah sungainya ya. Ini masih apa ini secara umum mutu air itu dikelompokkan menjadi apa saja gitu. Nah, yang poin 4 ini kelas badan air ini sudah ke sungainya. Jadi misal di suatu provinsi itu ada sungai A, sungai B, sungai C, sungai D dan seterusnya. Nah, sungai-sungai itu ditetapkan. Sungai A kelasnya apa? Sungai B kelasnya apa ini? Jadi implementasi dari klasifikasi mutu air tadi. Ya. Nah, untuk apa? Atau untuk apa saja ya air itu? Nah, kita lihat di klasifikasi ini ya. Jadi saya tadi sebutkan bahwa mutu air atau kelas badan air itu ditetapkan berdasarkan peruntukannya. Nah, ini kita lihat di sini ada 4 kelas yang masing-masing peruntukannya berbeda-beda. Kelas 1 utamanya adalah untuk air baku, air minum. Kelas 2 untuk prasarana dan sarana rekreasi air. Nah, misal untuk apa itu ya? Untuk kalau kolam renang bukan ya. Rekreasi air itu misal ya wisata air itu ya apa? Untuk dayung, untuk pokoknya yang bermain di atasnya gitu ya. Jadi bukan orang yang masuk ke air. Terus kelas 3 untuk pembudidayaan ikan air tawar dan peternakan air atau perikanan lah ya. Dan yang terakhir, keempat, itu untuk pertanaman, maksudnya untuk pertanian ya, untuk mengairi tanaman. Nah, ini kalau kita buat hierarki atau bukan hierarki ya, urutan kualitas gitu ya. Maka kelas 1 itu adalah kualitas yang tertinggi. Nomor 2 ya kelas 2, nomor 3 kelas 3, nomor 4 kelas 4. Jadi kualitas yang paling buruk itu ya kelas 4 gitu. Artinya begini ya, kenapa saya urutkan begitu? Jadi kalau mau menggunakan air itu mau digunakan untuk air baku, air minum, maka harus memenuhi kelas 1. Nah, apakah air yang di kelas 1 itu boleh untuk yang lain, untuk 3 yang lain, untuk air rekreasi air, untuk perikanan, untuk pertanian, malah boleh gitu ya. Karena kan kualitas 1 itu lebih baik daripada 2. Jadi yang ditetapkan di sini adalah standar minimalnya. Ya, jadi minimal kualitas air seperti ini ya itu bisa digunakan untuk air baku. Nah, bagaimana kalau untuk sarana prasarana rekreasi air? Malah boleh karena kualitasnya di atasnya gitu. Tapi kalau dibalik tidak boleh. Misal ada sungai kelas 2 yang hanya bisa memenuhi ini sarana rekreasi air, mau digunakan untuk air baku, air minum. Nah, itu justru tidak boleh karena kualitasnya lebih rendah yang kelas 2 itu. Padahal yang dibutuhkan itu kelas 1 itu lebih baik. Tapi kalau kelas 2 digunakan untuk perikanan, pertanian itu boleh gitu ya. Jadi kalau dibaca di peraturan lebih lengkapnya itu begini ya. Yang kelas 1 itu untuk air baku, air minum, untuk rekreasi air, untuk peternakan, perikanan dan pertanian. Kalau mau disebut semua gitu ya. Kelas 1 itu. Terus kalau kelas 2 itu sarana prasarana rekreasi, perikanan dan mengairi pertanaman. Nah, itu kalau mau disebut semuanya juga ya. Kelas 3 untuk perikanan dan pengairan pertanian. Itu kalau mau disebut semua. Tapi yang saya tulis di sini hanya yang tertingginya saja, gitu ya. Yang tertingginya. Jadi kalau kelas 1 berarti bisa untuk apa? Ya untuk semuanya gitu. Kelas 1 bisa digunakan untuk semuanya karena memenuhi keempat dari persyaratan yang diperlukan. Gitu ya.
Nah, ini saya cuplik contoh saja, tidak semuanya ya. Jadi baku mutu nasional ini ya, yang saya ambil dari lampiran 6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021. Di sini dipisahkan ya. Ini beda dengan peraturan yang lama. Kalau peraturan yang lama itu pokoknya air itu saja. Ya, baku mutu air. Atas status air gitu. Nah, kalau di sini jelas dipisahkan. Air sungai sendiri, air danau sendiri. Ya. Sungai dan sejenisnya, danau dan sejenisnya. Kalau kita amati di satu lembar ini saja, yaitu yang sebelah kiri sungai itu ada 6, yang di sini 7. Ya, yang berbeda apa? Ternyata di nomor 4 yang danau itu ada transparansi. Nah, di sungai tidak ada. Yang lain sama ya, temperatur, TDS, TSS, warna, pH, BUD sama ya. Nilainya ada yang sama, ada yang berbeda. Yang berbeda itu pada TSS ya. TSS itu yang di danau itu lebih kecil di kelas 1. Karena biasanya di danau itu kan airnya lebih tenang ya. Lebih tenang itu artinya memberi kesempatan solid itu untuk mengendap lebih besar. Sehingga mestinya nilai TSS-nya juga lebih kecil. Yang lainnya sama ya. Nah, yang ada satu tambahan dari transparansi. Nah, transparansi itu apa? Kecerahan ya, kecerahan air. Jadi air itu apakah transparan atau cerahnya, tingkat cerahnya air gitu ya, atau keterlihatan atau istilahnya apalagi ya, visibility, visible, bukan visible, bukan layak itu bukan, visible dapat dilihatnya. Jadi mampu menembus cahaya itu mampu menembus sampai sejauh berapa? Itu maksudnya. Jadi kalau di situ tertulis transparansi 10 satuannya meter, nah berarti kita itu bisa melihat benda di kedalaman 10 meter. Nah itu maksudnya transparansi. Kalau kelas 2, 4, artinya boleh lebih keruh sedikit. Gitu ya. Kelas 3, 2,5, lebih keruh lagi. Gitu. Nah itu sebetulnya kalau di sini ya mirip lah dengan ini. TDS, warna, atau kekeruhan. Gitu ya. Karena suatu air itu bisa transparan atau tidak, itu karena ini keberadaan solid ya. Terutama suspended solid ini. Jadi kalau suspended solidnya tinggi itu akan menghalangi pandangan kita gitu. Jadi air itu menjadi lebih keruh itu kenapa? Karena di situ ada suspended solid ya. Padatan tersuspensi. Lanjutannya, ini tidak saya tampilkan semua ya, hanya 2 lembar ini saja. Ada COD sama ya. DO sama sulfat. Nah, yang berbeda itu di sini. Kalau di danau hanya disebut total nitrogen. Kalau di sungai nitrogennya dirinci menjadi 3 atau 4 dengan total nitrogen ya. Jadi ada nitrat, nitrit, amonia itu. Nah, ini dirinci. Tapi secara total ada juga ya, ini 15, 15, 25. Nah, ini lebih rendah. Di danau itu nitrogennya lebih rendah. Demikian juga fosfatnya. Nah, itu kenapa? Ya. Jadi ada sifat yang khas dari kualitas air di danau, yaitu airnya kan relatif tenang ya, relatif tenang. Cahaya itu
bukan cahaya ya. Kadar oksigennya rendah itu karena airnya lebih tenang tadi. Kemudian jika ada fosfat atau kelompok fosfor ya, dan nitrogen, kedua-duanya ini sering kita sebut dengan nama umum nutrien ya. Jadi keberadaan N dan P di air yang tenang tadi di danau itu akan memicu tumbuhnya ini apa? Kalau tanamannya ya berupa eceng gondok itu ya. Atau alge ya, awalnya alge nanti ada tanaman besarnya ya eceng gondok itu. Jadi air danau yang mengandung nitrogen dan fosfat atau fosfor pastinya. Fosfor yang tinggi itu akan memicu tumbuhnya alge dan sejenisnya. Yang kita sebut dengan istilah booming ya. Air itu menjadi subur ya. Menumbuhkan tanaman-tanaman yang saya sebut alge tadi, bahkan sampai ke eceng gondok itu akan tumbuh dengan suburnya di situ karena adanya nutrien ini. Karena itu dibatasi kecil sekali di sini 0,65. Bedakan dengan yang sungai ini 15 totalnya. Kalau di sungai selama dia mengalir, nah itu tidak sampai timbul yang namanya booming tadi ya, atau istilah khususnya itu eutrofikasi. Tanaman menjadi air menjadi subur terhadap tanaman-tanaman liar di air ya. Yaitu contoh beberapa parameter, ya ini ada 18 sampai ke 16 yang di danau. Yang lainnya masih banyak, tidak saya tampilkan semua. Mungkin ada 50-an parameter. Nah, apakah kalau kita ingin menyatakan suatu air itu memenuhi atau tidak, nah itu kita periksa kualitasnya, nanti kita bandingkan dengan parameter-parameter ini tadi. Ya, misal kita meriksa sungai ya, sungai, kita cek nilainya berapa. Nah, nilai itu nanti kita bandingkan. Apakah dia memenuhi standar kelas 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. Kalau sungai itu adalah sungai yang digunakan untuk sumber air baku, air minum, maka hendaknya kita bandingkan dengan kelas 1 ini. Ya, baku mutu kelas 1. Kalau ada yang tidak memenuhi berarti dia belum layak disebut sebagai air yang bisa untuk air baku, air minum. Gitu. Apakah harus terpenuhi semuanya? Ya mestinya iya. Tetapi barangkali ada 1-2, barangkali apakah masih kita bisa tolerir, ya kita lihat nilainya ya. Kalau misal melebihinya itu jauh sekali, ya itu mungkin jadi perhatian kita ya, untuk kita pertimbangkan apakah kita tidak jadikan sebagai air baku atau masih mungkin, ya itu tergantung keputusan kita nanti ya, apakah masih bisa diterima atau tidak, masih bisa diolah atau tidak begitu. Itu kalau untuk air minum ya. Terus kalau untuk yang lain, misal untuk perikanan, pertanian, ya itu kita lihat juga apa yang melebihi itu, apakah membahayakan atau tidak terhadap perikanan atau terhadap pertanian ya. Misal ini pH-nya tidak memenuhinya berapa gitu. Misal 5,9, nah itu mungkin masih bisa ya. Kan kalau sampai 4 gitu ya, itu sudah cukup membahayakan bagi pertanian maupun perikanan. Itu bisa mati ikan atau tanamannya ya, karena asam sekali. Oke, sebelum lanjut, barangkali ada yang mau bertanya, bisa kita diskusikan sekarang, silakan. Udah? Oke, lanjut dulu ya. Status mutu air. Jadi status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air pada suatu sumber air dalam waktu tertentu. Nah, ini ada penekanan di sini ya. Di suatu sumber air, artinya spesifik di mana gitu ya.
Misal kalau di sungai ya, sungai apa? Gitu. Sungai di mana itu? Di titik mana? Harus spesifik. Di waktu tertentu kapan? Tahun berapa? Atau di tahun ini di semester berapa? Gitu. Atau di bulan apa? Bulan berapa? Gitu ya. Jadi statusnya itu tingkat mutu air pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dibandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Nah, baku mutu harus sama tadi ya. Kalau sungainya untuk peruntukan untuk pertanian ya kita lihat di statusnya apa di baku mutunya yang pertanian kelas 4 tadi. Nah, status mutu air ini ditetapkan untuk menyatakan ini ada 2 tadi ya. Kondisi cemar atau tercemar ya. Ataukah kondisinya baik. Dikatakan cemar apabila mutu air yang hasil pemeriksaan tadi itu ternyata tidak memenuhi baku mutu. Tidak memenuhi baku mutu itu artinya nilai-nilai yang diperiksa hasil pemeriksaan di beberapa parameter tadi itu nilainya lebih besar daripada nilai pada baku mutu. Karena di baku mutu tadi adalah nilai maksimum ya. Jadi BOD maksimum itu berapa tadi? Ada yang 2, ada yang 3, 6 dan seterusnya. Itu nilai maksimum. Jadi kalau nilai hasil pemeriksaannya melebihi dari nilai-nilai yang tercantum pada standar itu artinya tidak memenuhi baku mutu. Kalau tidak memenuhi artinya apa? Kondisi cemar. Jadi parameter-parameter itu, angka-angka yang ada di standar tadi, itu adalah nilai maksimum. Kecuali DO, ya, oksigen terlarut, itu minimum. Ya, jadi kalau oksigen itu bukan dibatasi maksimum sekian, tetapi minimum sekian. Ya. Karena DO itu, oksigen yang ada di air itu, makin tinggi nilainya, itu kondisinya makin baik. Karena untuk oksigen itu adalah suatu substansi, suatu zat yang memang diperlukan oleh lingkungan air, ya, lingkungan perairan. Untuk apakah untuk kehidupan ikan atau untuk penguraian pencemar yang lain, terutama organik dan seterusnya. Jadi makin tinggi nilai DO-nya, tentu makin baik. Selain DO yang bukan maksimum adalah pH. Nah, kalau pH itu batasnya bukan maksimum dan minimum, tapi justru dua-duanya dalam rentang ya. Minimum sekian, maksimum sekian. Gitu. Kalau pH. Contohnya tadi 6 sampai berapa tadi 9 ya, atau 6 sampai 8,5. Berarti kalau lebih dari itu dianggap tidak memenuhi, atau kurang dari itu juga tidak memenuhi. Nah, itu kalau tidak memenuhi artinya kondisi cemar. Nah, ini didetailkan lagi, dirinci lagi, cemar itu menjadi cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Yaitu kalau tidak memenuhi, saya tulis dengan warna merah di sini ya. Terus saya tulis yang hijau, itu kondisinya baik. Ya, jadi status mutu airnya itu kondisi baik. Kapan dinyatakan kondisi baik? Yaitu apabila mutu air memenuhi baku mutu air. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai hasil pemeriksaan itu nilainya masih dalam batas, masih di bawah angka-angka yang ada di baku mutu tadi. Ya, kondisinya kita sebut baik. Nah, untuk apa kita menetapkan suatu sungai atau badan air itu dengan status baik atau cemar itu? Nah, itu ada tujuannya, ada maksudnya gitu. Harus kita tindak lanjuti. Jadi kalau kondisinya cemar, apa yang harus dilakukan? Kalau kondisinya baik, apa yang harus dilakukan? Nah, ini dalam huruf-huruf yang lebih kecil ini, nah itu saya tuliskan di situ. Kalau kondisinya cemar, maka perlu dilakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran. Ya, jadi kalau tercemar artinya kan nilai parameternya tadi, hasil pemeriksaannya tadi itu kan melampaui nilai yang ada di baku mutu. Maka itu kita tanggulangi, jangan sampai ini terjadi terus-menerus. Maka perlu ada upaya tertentu ya, apakah
mencegah masuknya sumber pencemar, atau pemulihan. Pemulihan itu artinya apa? Pemulihan itu dalam bahasa teknisnya itu remediasi. Remediasi yaitu memulihkan sesuatu yang sudah terlanjur gitu ya. Jadi air itu sudah terlanjur tercemar, gitu. Maka kita pulihkan. Kita pulihkan ke mana? Ke kondisi yang tidak tercemar. Gitu. Nah, apa langkah-langkahnya? Langkah awalnya adalah ini, menetapkan mutu air sasaran. Mutu air sasaran itu apa? Jadi kita punya target. Pemerintah maksudnya di sini ya. Pemerintah itu mempunyai target bahwa sungai ini pada tahun sekian atau sekian tahun yang akan datang itu harus mempunyai nilai baku mutu sekian, bukan baku mutu, mempunyai BOD sekian. Kita targetkan. Nah, berdasarkan target inilah maka kita harus melakukan apa? Ini kita balik saja urutannya ya. Jadi sungai ini misal sekarang itu kondisinya BOD-nya 6 misalnya, padahal standarnya 3, ini untuk kelas 2 ya. BOD-nya sekarang 6, maka kita mempunyai target ke depan, misal tahun depan, itu kita turunkan dari 6 ke 5. Tahun depannya kita turunkan ke 4, tahun depannya lagi kita turunkan ke 3 memenuhi baku mutu. Itu namanya target-target yang harus kita upayakan untuk dicapai di waktu yang sudah kita tetapkan. Jadi mutu sasarannya itu begitu ya. Jelasnya itu kapan kita harus mencapai itu ya. Itu kalau kondisinya cemar. Jadi upayanya untuk memperbaiki supaya menjadi tidak cemar. Nah, kalau baik gimana? Nah, kalau baik itu jangan sampai berubah menjadi cemar gitu ya. Maka apa yang kita lakukan? Mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air. Sebetulnya yang atas ini tadi juga sama, meningkatkan kualitas air ya, tetapi dengan ini menetapkan mutu sasarannya. Jadi targetnya seperti apa. Kalau ini mempertahankan, jadi apa yang sudah dikerjakan selama ini itu kita pertahankan, jangan sampai menjadi lebih jelek gitu. Jadi misal ada pembuangan limbah industri di situ dengan industrinya sudah mengolah dengan baik, kualitas limbah yang dibuang itu sudah diolah sehingga memenuhi baku mutu. Nah, itu kita pertahankan. Jangan sampai ke depan itu limbah industrinya menjadi lebih jelek gitu. Ada 2 metode di dalam menentukan status mutu air. Status cemar dan baik tadi atau tidak cemar tadi itu bisa kita tentukan dengan 2 metode. Ada metode Storet dan metode indeks pencemaran. Nah, ini nanti silakan baca ini, cari peraturan ini ya. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air. Di sana detail sekali bagaimana menggunakan metode Storet, data apa saja yang diperlukan. Demikian juga metode indeks pencemaran. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa, itu semua ada di sana. Nah, di sini saya akan sekilas saja menjelaskan 2 metode tadi ya. Jadi prinsip dari metode Storet ini adalah membandingkan antara data kualitas air, data itu berarti hasil pemeriksaan ini ya, di mana di titik tertentu, di waktu tertentu. Itu tadi sesuai dengan definisi status tadi ya. Jadi kita harus pastikan bahwa data itu adalah data di mana. Mengapa demikian?
Jadi sepanjang sungai, artinya satu sungai itu tidak bisa hanya ditentukan oleh satu titik ya. Untuk sungai yang panjang gitu ya. Misal Sungai Brantas gitu. Kita harus pastikan data itu di titik mana. Jadi Sungai Brantas yang panjangnya berapa itu? Hampir 200 kilometer atau berapa ya? Kalau nggak salah ya, 200 meter. Nah, itu tentu berbeda-beda ini ya, kualitasnya fluktuatif ya, seperti penjelasan yang lalu. Nah, karena lingkungan sekitarnya yang berbeda-beda, ya, kondisi tanahnya, kondisi sosial masyarakatnya itu juga berbeda-beda, kondisi sumber penyemang, maka kualitas air sepanjang sungai itu pun akan berfluktuasi. Bisa saja di titik tertentu di sungai yang sama itu tercemar, tapi di titik yang lain tidak tercemar. Itu sangat mungkin terjadi. Karena itu dalam menggunakan metode storage ini harus kita pastikan itu data di titik mana. Dan datanya juga harus jelas data kapan, ya, periode waktunya. Jika kita menggunakan data di periode waktu yang panjang, misal setahun dalam pengamatan tiap bulan, maka pastikan bahwa data setahun itu data di titik yang sama juga gitu ya. Misalnya kalau di Kali Brantas itu di hilirnya, misal di Kali Surabaya atau di Mojokerto itu. Nah, yang kita ambil datanya ya di titik itu, jangan pindah-pindah. Jadi nanti akan muncul status mutu air Kali Brantas di Mojokerto, misalnya begitu. Nah, apakah nanti akan berbeda dengan status mutu air Kali Brantas di Kota Kediri? Ya mungkin saja gitu. Atau Kali Brantas di Kabupaten Malang, ya, sangat mungkin berbeda hasilnya. Ya, karena ini berlaku hanya di satu titik, ya, satu titik di waktu yang tertentu juga. Ya. Oke, jadi data kualitas air, terus bandingkan dengan baku mutu yang sesuai. Baku mutu yang sesuai itu ya ini yang itu tadi. Apakah sungainya itu untuk kelas apa? Untuk peruntukannya sesuai dengan kelas yang mana gitu. Kalau sungai itu sungai untuk pengairan, ya kita pakai baku mutu pertanian kelas 4 ya. Kalau sungainya itu untuk air minum, maksudnya air baku air minum untuk PDAM, sumbernya PDAM, ya, baku mutunya ya kita pilih yang kelas 1 begitu ya, harus sesuai. Nah, di sini akan muncul klasifikasi itu dalam bentuk ABCD ya. Jadi setelah memasukkan angka ini dibandingkan dengan baku mutu, terus ada perhitungan-perhitungannya tertentu ya. Nah, nanti silakan kembali dilihat di peraturan tadi ya. Akan muncul kelas A, B, C, D. Ini bukan kelas sungainya ya, bukan, tapi kelas mutu air di titik tertentu ya. Itu apakah dia masuk kelas A, B, C atau D. Nah, kita sebut kelas A apabila kondisinya baik sekali. Nah, baik sekali itu apa kriterianya? Skornya 0. Nah, jadi kenapa 0? Karena 0 itu artinya tidak ada parameter satupun yang nilainya tidak memenuhi baku mutu, maka 0. Jadi makin banyak nilai yang tidak memenuhi baku mutu, parameternya nilainya, skornya itu makin negatif. Makin besar tapi negatif. Ya, lihat ini angkanya. Skornya makin ke D, ya, ABCD ini makin ke arah D, makin buruk. Itu skornya makin besar tapi negatif. Ya. Karena pengertian negatif itu adalah apabila kita menemukan ada parameter yang tidak memenuhi, kita beri nilai negatif. Kalau skornya 0 berarti tidak ada yang semua memenuhi baku mutu. Semua parameter yang banyak tadi itu memenuhi baku mutu. Nah, itu kelas disebut kelas A ya, mutu airnya kelas A. Kelas B ini baik sekali ya, kelas B baik, kelas C sedang, kelas D buruk. Atau istilah lainnya ini tadi,
cemar ringan, cemar sedang, cemar berat. Ya, di buruk itu cemar berat, sedang itu cemar sedang, baik. Ya, ini meskipun ada beberapa parameter yang tidak memenuhi, ini masih bisa disebut baik, begitu ya. Misal kita memeriksa ada 10 parameter, ternyata ada satu yang tidak memenuhi. Nah, itu masih bisa kita anggap baik. Atau kalaupun itu disebut tercemar, tercemarnya disebut tercemar ringan. Nah, karena hanya ada satu atau beberapa yang tidak memenuhi baku mutu, sehingga nilai skornya ini atau skornya ini itu mencapai minus antara 1 sampai 10. Yaitu metode Storet ya. Nah, prosedurnya seperti ini. Nah, ini kenapa kok tadi skornya negatif? Karena ini begini ya, nilainya. Jadi kalau ada parameter yang tidak memenuhi, ya kita beri angka minus 1 kalau itu fisika. Dari data maksimumnya ya. Dari data minimumnya tidak memenuhi min 1 juga ya. Rata-rata maksudnya parameter itu di rata-rata ya. Dari data setahun itu misalnya ya. Dari data setahun itu kan mungkin berubah-ubah ya. PUD-nya setahun itu ada yang sekian. Nah, itu nanti dicari maksimumnya berapa, minimumnya berapa, rata-ratanya berapa. Kalau rata-ratanya tidak memenuhi, nah PUD itu kimia, berarti min 6 gitu. Kalau minimumnya memenuhi, itu 0. Kalau tidak memenuhi, min 2. Dari data yang di rata-rata, dicari maksimum dan minimumnya tadi, baru dicari skornya. Oke, saya ulangi dari langkah 1 dulu ya. Lakukan pengumpulan data kualitas air dan debit air secara periodik. Periodik berarti ada waktu time series lah ya, istilah statistikanya. Time series. Dari waktu ke waktu. Nah, misal periode bulanan, periode 3 bulanan, atau periode 6 bulanan, begitu ya. Jadi datanya itu bukan data sekali ambil terus bisa disimpulkan, tetapi dari data time series, dari waktu ke waktu. Terus nomor 2, bandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter dengan nilai baku mutu yang sesuai dengan kelasnya ya, kelas air apa tadi. Masing-masing parameter berarti yang diperiksa bukan satu parameter saja ya, tidak hanya satu parameter tapi lebih. Nomor 3, jika hasil pengukuran memenuhi baku mutu untuk satu parameter tertentu ya, artinya hasil pengukuran menunjukkan nilai yang lebih kecil dari baku mutu, berarti memenuhi ya, maka diberi skor 0. Jadi kalau memenuhi ya, kalau tidak melebihi ya, itu nilainya 0, artinya 0 itu tidak tercemar, tidak terlampaui ya, atau memenuhi ya, tidak memenuhi begitu ya, 0. 4, jika hasil pengukuran tidak memenuhi, artinya hasil pengukurannya lebih besar dari nilai baku mutunya, maka diberi skor negatif dengan ketentuan di tabel yang ini tadi. Oke, itu storage. Sekarang yang indeks pencemaran. Sekali lagi, silakan nanti dipelajari secara rinci di peraturan menteri tadi ya. Ini langsung ke rumus akhirnya ya. Jadi PIJ itu maksudnya nilai indeks pencemaran ya. Itu dihitung dengan rumus akar C per L kuadrat ditambah C per L kuadrat R. M
dan R ya. Oke, nanti apa itu C, L, M, R ya. R itu rata-rata ya. M itu kalau nggak salah maksimum ya. Nanti dibaca kembali. Nah, nanti akan mendapatkan angka sebelum ke situ ya. Jadi ini juga butuh data ya, seperti halnya metode storage tadi, itu butuh data dengan periode waktu tertentu di titik yang sama, tidak boleh pindah-pindah titiknya. Nah, itu nanti diperoleh nilai C-nya berapa, L-nya berapa. Terus dimasukkan ke rumus ini, nanti akan diperoleh hasil seperti yang ini nanti menjadi kesimpulan ya. Ada 4 poin, sama dengan storage tadi ada 4 ya. Jika nilai PI-nya itu di antara 0 sampai 1, atau kurang dari 1 ya, nah, itu disebut memenuhi baku mutu atau baik. Jika 1 sampai 5, cemar ringan, 5 sampai 10, cemar sedang, di atas 10 cemar berat. Jadi nilainya ini berbeda dengan metode storage tadi ya. Kalau storage itu pakai angka negatif. Kalau ini positif, jadi makin besar nilainya itu makin tercemar. Kalau yang tadi makin besar dalam arti negatif ya, artinya kalau negatif itu kan makin kecil ya. Jadi makin negatifnya makin besar itu makin tercemar itu kalau storage. Kalau di sini makin tinggi nilai PI-nya, nah itu kondisinya makin tercemar. Oke, demikian untuk materi tentang pengelolaan kualitas air.